duduk doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Kak Nika. Kak Nika, silahkan. Oke, baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada kali ini kami masih bisa beribadah Tuhan Yesus. Tuhan, Kau berkati ibadah kami Tuhan. Kau lindungi kami Tuhan Yesus. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Kakak undang adik-adik semua bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Yes. Kita nyanyi Aku Sungguh Istimewa ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan semua, sungguh istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan semua, sungguh istimewa. Mataku bisa berkedip, tip tip, hidungku bisa bersin, hacim. Tuhan ciptakan semua, sungguh istimewa. Kakiku bisa berjalan, badan bisa berlari. Tuhan ciptakan semua, sungguh
Adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami berterima kasih. Haleluya. Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
semua kemuliaan hanya bagimu. Ku tinggikan namamu, haleluya. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Bangsa yang kami cintai ini Tuhan Yesus. Kau berkati Bapa, Kau lindungi, Kau luputkan dia dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Kau berkati presidennya Tuhan, wakil presidennya Tuhan Yesus, jajaran-jajarannya. Tuhan, berkati juga kota kami, Pekanbaru Tuhan. Kau berkati gubernurnya Tuhan, wali kotanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati gereja kami Tuhan, GBI Rayon 12 Tuhan Yesus. Kau berkati Opa Niko beserta wakilnya Tuhan. Kau berkati juga Opa Gede beserta wakilnya Tuhan Yesus. Kau berkati kedua keluarga ini Tuhan Yesus. Kau lindungi Bapak, Kau lindungi Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan Yesus, Kau urapi mereka Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga teman-teman kami Tuhan yang sedang beribadah ini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum dengar, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat beribadah pada hari ini Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati Kak Sherina yang menyampaikan firman-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang Kau sampaikan. Dan Yesus kami berdoa, amin. Shalom adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul lebih buruk. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Nahum 1-3. Nah, semua duduk yang manis. Dan hari ini kakak mau kasih lihat pemenang lomba binatang dihias. Eng ing eng. Dan inilah para pesertanya. Wah, cantik sekali binatang-binatang ini. Hayo, coba adik-adik tebak. Siapakah pemenang di antara ketiga binatang ini? Yang anjing Kak, karena lucu. Yang beruang Kak, karena seperti boneka.
Yang babi kak, imut deh. Adik-adik mau tahu nggak pemenangnya? Pemenangnya adalah si babi hias. Hahaha. Wah, lucu sekali babi ini. Mari semuanya tepuk tangan. Tapi coba lihat apa yang terjadi dengan babi pemenang ini. Wele-wele. Adik-adik yang dikasih Tuhan, rupa-rupanya babi pemenang ini kembali ke kubangan atau genangan lumpur. Wah, jadi jorok dan kotor sekali dia. Dan badannya itu, wih, bau sekali. Nah, sekarang dengarkan kakak. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dia sudah dibersihkan dari dosa-dosanya yang kotor dan jelek. Ia sudah menjadi bersih dan pasti ke surga. Tapi adik-adik, kalau dia kembali berbuat dosa, maka keadaannya jauh lebih buruk dari keadaan semula. Dan lihat gambar ini. Ini adalah gambar orang-orang Asyur di kota Niniwe yang telah bertobat pada waktu Nabi Yunus datang ke kota Niniwe. Allah telah mengirimkan Nabi Yunus 100 tahun sebelumnya dengan janji mengenai penghukuman yang akan menimpa mereka jika mereka tidak bertobat. Tapi sayang sekali akan terjadi bahwa orang Asyur sesudah pertobatan mereka pada saat khotbah Yunus segera kembali lagi ke penyembahan berhala. Beberapa waktu kemudian orang-orang kota Niniwe berdosa kembali. Asyur yang tadinya mengenal Allah kembali ke pemujaan semula. Keturunan mereka kembali berbuat dosa. Coba adik-adik lihat gambar ini. Masyarakat Asyur mencoba memenangkan hati dewa-dewa dengan menyembah dan mempersembahkan korban loh. Mereka juga mencoba agar dewa menyingkapkan masa depan baik dengan tanda maupun lambang. Astrologi dan sihir terhubung dengan agama. Demikian juga dengan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Imam dalam kuil berhala juga membacakan jampi-jampi dan melakukan pengusiran setan. Demikian juga terdapat kegiatan persembahan makanan dan minuman kepada dewa. Di dalam firman Tuhan, Niniwe disebut si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Adik-adik, Tuhan melihat dari surga. Tuhan tidak menyukai dosa termasuk sihir dan cabul alias genit-genitan. Bangsa ini kembali menjadi jahat. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Tuhan lalu mengutus hambanya. Namanya Nabi Nahum. Arti nama Nahum adalah penghiburan. Ia berasal dari kota kecil yang bernama El-Kosi. Lalu Nabi Nahum disuruh Tuhan bernubuat bahwa bangsa ini pasti dihukum karena mereka berani berbuat dosa kembali. Wih, ngeri sekali hukumannya. Mereka mati terbunuh oleh musuh-musuh mereka loh. Banyak yang mati terbunuh dan bangkainya bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat sampai orang tersandung jatuh pada mayat itu loh. Dan bukan cuma itu. Kota kebanggaan mereka yaitu kota Niniwe dilanda banjir.
Adik-adik perlu tahu, kota Niniwe tingginya 30 meter, kelilingnya 14 km, dan cukup lebar sehingga kereta dapat berjalan tiga-tiga di atas tembok kota. Kota Niniwe mempunyai 1.200 menara pertahanan, dan di luar tembok terdapat parit yang lebarnya 43 meter dan dalamnya 24 meter. Tetapi terjadi banjir sungai Tigris yang luar biasa besar dan lama, sehingga menghanyutkan sebagian besar menara mereka. Dan apa yang terjadi adik-adik? Musuh menyerbu masuk lewat celah yang terbentuk oleh banjir tersebut. Raja Asyur melarikan diri ke istana dengan keluarga dan pengikutnya, dan mereka membakar diri di sana. Kota Niniwe dihancurkan secara menyeluruh dan penduduknya dibunuh secara kejam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang panjang sabar dan besar kuasanya. Tetapi orang-orang yang bersalah pasti dihukum. Orang-orang Niniwe bersalah karena mereka menganggap remeh hukuman Tuhan. Mereka dengan sengaja kembali lagi berbuat dosa, sehingga akhirnya hukuman Tuhan turun ke atas mereka. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita jangan berbuat dosa lagi, supaya keadaan kita tidak lebih buruk lagi. Dalam 2 Petrus 2 ayat 20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Perhatikan kata, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Itulah yang dialami oleh bangsa Asyur. Terus, apa yang harus kita lakukan, Kak? Hari ini kita belajar supaya kita menyadari bahwa keadaan kita akan lebih buruk dari keadaan semula apabila kita berbuat dosa kembali. Kakak ulang pernyataan ini. Kita belajar supaya kita menyadari bahwa keadaan kita akan lebih buruk dari keadaan semula apabila kita berbuat dosa kembali. Nah, dalam 1 Korintus 15 ayat 34 dikatakan, jangan berbuat dosa lagi. Kalau Tuhan menegur kita, kita harus segera bertobat dan tidak mau berbuat dosa lagi. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadi ingat-ingatan buat kita semua. Jangan jadi anak Tuhan yang tobat kumat lagi. Sudah minta ampun, habis itu diulangi lagi deh. Tetapi biarlah kita tobat beneran. Benar-benar bertobat dari dosa. Apakah anak-anak bisa, Kak? Anak-anak pasti bisa. Karena kita ditolong dan diajar oleh Roh Kudus. Yang mau ditolong dan diajar Roh Kudus, mari berdoa sungguh-sungguh. Yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bagaimana nasib kota Niniwe ya Tuhan. Kami tidak mau seperti mereka ya Tuhan Yesus. Kami minta Roh Kudus-Mu menyertai kami, mulai dari kami kecil, mulai dari kami bertobat, kami tidak mau kembali ke dosa kami yang lama lagi. Roh Kudus, ajar dan ingatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami doa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus
dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapakku, Yesusku, Roh Kudusku. Terima kasih Opa Gede, terima kasih kakak-kakak yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati ya. Teman-teman, kita akan jumpa lagi dalam ibadah online selanjutnya. Kita bisa buka di YouTube dan Facebook GBI Gihon Rayon 12. Kami tunggu ya. Sampai jumpa lagi. We love you and God bless you. Sungguh aku cinta